Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu bangsa Arab masuknya ke Batavia atau yang sekarang dikenal dengan DKI Jakarta? Pada zaman dahulu, orang-orang Arab masuk ke Batavia atau DKI Jakarta melalui kawasan Pekojan, Jakarta Barat, atau yang sekarang dikenal dengan Kampung Arab. Apa aja sih peninggalannya? Mari kita cari tahu. Pekojan merupakan salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Nama Pekojan menurut Van den Burg berasal dari kata koja atau khoja, istilah yang pada masa itu digunakan untuk menyebut penduduk keturunan India yang beragama Islam. Kampung ini kemudian juga dikenal sebagai Kampung Arab karena pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-18 pernah mewajibkan para imigran yang datang dari Hadramaut atau Yaman Selatan untuk tinggal lebih dulu di sini. Said Abdullah bin Hussein al-Idrus berasal dari Hadramaut. Masjid ini berdiri di atas lahan yang diyakini diwakafkan oleh Syarifah Baba Kecil atau memiliki nama lain yaitu Sayyidah Fatimah binti Al-Idrus, keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Hadramaut. Syarifah Baba Kecil kini dimakamkan di bagian depan masjid. Masjid Pekojan juga merupakan salah satu masjid tempat mengajar Habib Utsman bin Yahya, pengarang sekitar 50 buku kitab kuning berbahasa Melayu Arab Gundul. Ia pernah diangkat sebagai mufti Betawi pada 1862 atau 1279 Hijriah. Salah seorang muridnya adalah Habib Ali Al-Habsyi, meninggal pada 1968 yang mendirikan Majelis Taklim Kuitang. Gaya bangunan Masjid An-Nawir bercorak Arab bercampur unsur-unsur barat terutama neoklasik. Agaknya masjid ini tidak dibangun sekaligus jadi, melainkan bertahap. Masjid An-Nawir memang telah mengalami beberapa kali pemugaran dan pemeliharaan, termasuk renovasi pada tahun 1800 yang paling mengubah fisik masjid. Masjid yang kini dapat menampung sekitar 1000 orang jamaah ini memiliki 33 buah tiang di dalamnya. Pintu masuk masjid ada 3 buah, dengan pintu utama berada di sebelah timur, pintu masuk selatan berada di sisi Jalan Pekojan. Di dekat Masjid Al-Munawwir juga terdapat Masjid Az-Zawiyah, peninggalan Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atos. Di dalamnya terdapat sumur yang bersejarah, di mana pada zaman dahulu ada seorang kepala kepolisi Belanda yang bernama Van Hein atau sering dipanggil Tuan Skotena. Tuan Skotena mempunyai istri yang sedang sakit parah dan menurut dokter sulit untuk disembuhkan. Berbagai macam cara sudah ditempuhnya, namun sang istri tidak juga kunjung sembuh. Kemudian salah satu pembantunya menyarankan agar Skotena menemui Habib Ahmad di Pekojan untuk meminta air obat kepadanya. Skotena pun menemui Habib Ahmad dan menjelaskan tentang sakit istrinya. Habib Ahmad kemudian memerintahkan salah satu muridnya untuk mengambil air dari sumur yang ada di samping masjid dan mendoakan air tersebut. Alhasil, setelah meminum air dari Habib Ahmad tersebut, istri Skotena pulih dari sakitnya dan sehat kembali. Sejak itu, apabila Habib Ahmad mengadakan pengajian, Skotena selalu hadir untuk mengamankan dan berdana air dingin. Keunikan sumur yang ada di Masjid Az-Zawiyah adalah airnya tidak pernah habis meski di musim kemarau. Sumur peninggalan Habib Ahmad banyak dimanfaatkan airnya oleh para peziarah yang datang. Air sumur ini terasa segar dan sejuk, meski sumur-sumur di sekitar kawasan ini airnya terasa asin. Ada yang mengatakan mirip air Zam-Zam di Mekah. Banyak juga yang mandi di sumur tersebut dan membawa airnya pulang sebagai oleh-oleh. Tak sedikit habaib dan masyaikh terutama yang datang dari Hadramaut menyempatkan diri untuk datang ke Masjid Az-Zawiyah dan mengambil airnya untuk dibawa ke negaranya. Sekarang masjid ini digunakan untuk pengajian kaum ibu di bulan Ramadan. Kegiatan yang digelar masjid ini tidak terlalu istimewa, hanya saja menu nasi kebuli kerap muncul dalam acara buka puasa bersama. Tidak heran karena kampung ini dahulu mayoritas penghuninya adalah etnis Arab, sehingga adat budaya Arab masih kental